Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Masih bersama IDK Channel, kali ini Mimin akan mengulas film action berjudul Irung Putirai 2018 yang diperankan oleh aktor Vishal sebagai Major Kativaran. Tapi sebelum lanjut, mari kita sapa dulu penonton yang selalu support Mimin. Ada Kak William dari Ambon, Aa Dani, Bang Rizon dari Bengkulu, Erlangga dari Medan, Umi Hanik dari Taiwan, Ilham Deli Serdang, Eka dari Lampung, Bento Medan, Leo Hala dari Flores, Eno Kemayoran, Yusuf dari Natuna, Ahmed Madura, Aini Lamongan, Eren Timor Leste, Sandi Kolaka Utara. Juga buat kakak yang belum sempat Mimin sebut satu persatu, tunggu di next video ya. Buat yang pengen disapa Mimin, jangan lupa komen nama dan alamat kalian di bawah ya Besti. Dan tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Dragnet merupakan pusat dari semua aktivitas ilegal, di mana White Devil adalah pemilik situs ini. White Devil sendiri merupakan suatu organisasi rahasia yang membajak semua dokumen penting yang dimiliki targetnya, di mana orang inilah di balik gembong kejahatan online yang berhasil mencuri jutaan akun bank orang. Namanya Satya Murti, menjabat sebagai rektor STS University hanyalah kedok untuk cyber kriminalnya saja. Target mereka selanjutnya bernama Guru Murti yang bekerja membuat rekayasa perangkat lunak. Juga seorang kolektor bernama Sekar yang meminta bantuan Murti untuk mengubah uang hitamnya menjadi uang legal. Ia akan mengirim 5 juta di akun bank milik Murti setelah 2 minggu. Sekar akan mengambil 4,5 jutanya dan Murti akan diberi setengah juta. Jeremy, si hacker pun ditugaskan untuk segera membajak akun bank Murti dan mengambil semua jumlah uangnya. Sehingga tanpa sadar, Murti kehilangan semua uang milik Sekar. Dia pun dihajar habis dan diberi tenggat waktu sampai 9 malam untuk mengembalikan uangnya. Murti kebingungan, dari mana ia bisa mendapat uang sebanyak itu? Ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Cerita pun berlanjut di sebuah bar, di mana Katir yang bercita-cita ingin segera pindah ke luar negeri mencari bule untuk dijadikan istri. Namun 4 pelajar tentara yang bernama Jegan, Syam, Hussein, dan Joseph ini merasa risih dengannya, sehingga Katir pun dihajar. Robo, pamannya, menolong Katir yang terluka. Keesokan harinya, di pelatihan militer, para angkatan Shivaji Batalion ini akan melalui tes terakhir kelulusan mereka, di mana Mayor Kativaranlah yang akan menguji kelayakan mereka. Oleh karena itu, Jegan, Syam, Hussein, dan Joseph mendapat hukuman. Setelah itu, tanpa membedakan dengan yang lain, Kativaran lanjut menguji mereka secara adil. Setelah pengujian selesai, Katir pulang ke apartemen pamannya. Dia terkejut dengan keberadaan Putri Mendiang Murti yang minggu lalu bunuh diri. Tak lama seorang debt collector bank datang menagih cicilan pinjaman milik Mendiang Guru Murti. DC itu memaksa istri Murti segera membuka rumahnya untuk menyita perabotan. Katir tersulut emosi, dia pun menampar DC dan mengusirnya pergi. Ia juga mengancam akan menembak DC jika masih berani datang ke apartemen ini. Namun tak lama, Katir mendapat teguran dari Jenderal Vivek. Katir sangat berlebihan mengusir DC dari apartemennya, memukul secara sepihak, telah melanggar kode etik Departemen Militer. Untuk itu, dia akan dikonsultasikan dengan psikolog resmi pemerintah selama 6 minggu, memperbaiki manajemen emosi. Jika sudah mendapat sertifikat, Katir boleh bergabung kembali. Pergilah Katir menemui Dr. Rati Devi. Di pertemuan pertama, Katir sangat sulit diatur. Dia merasa ini hanya formalitas saja. Dia juga berusaha menyogok Dr. Rati agar cepat menyelesaikan formalitasnya. Namun Rati enggan, dia hanya akan memberinya sertifikat setelah selesai menganalisis kesehatan mentalnya. Scene lalu berpindah ke ruangan sekretariat polisi, di mana Inspektur Stephen Reich adalah target White Devil selanjutnya, karena akan menerima suap dalam jumlah yang lumayan besar. Setelah mendapat notifikasi cek masuk, Stephen mengecek internet bankingnya, namun dia terkejut mendapati semua uangnya 2,5 juta telah raib, entah ditarik siapa. Stephen segera menghubungi Arifu, petugas divisi cyber, untuk melacak siapa yang telah menarik semua uangnya itu. Ia berhasil mendapatkannya, namun percuma, ancaman Stephen tak mempan bagi peretas, karena uangnya didapat secara ilegal. Sedangkan Katir akhirnya bertemu lagi dengan Dr. Rati Devi.
Rati membuatnya nyaman sehingga Katir luluh dan mau menceritakan alasan kenapa dirinya sangat mudah marah. Semua itu karena ayahnya. Ia sangat kecewa dengan kebiasaan ayah yang suka menghutang. Ayah sering membuatnya berbohong kepada penagih dan bersembunyi di belakang. Sedangkan ibu rela melepas kalung pernikahannya untuk digadaikan pengutang. Sampai sekarang ayah belum juga berpikir untuk menebus kalung milik almarhum ibunya. Rati tak menyalahkan ayahnya. Ia justru bertanya, kenapa tidak kau saja yang menebus kalung ibumu? Percaya deh, semenyebalkan apapun ia adalah ayahmu dan adikmu juga membutuhkan kasih sayang seorang kakak. Oleh karena itu, Rati menyarankan Katir untuk pulang kampung dan memperbaiki hubungan mereka. Sebelum menyesal, seperti Rati yang kini sudah tak punya siapa-siapa lagi. Dia sangat merindukan keluarganya. Katir mendengarkan saran Rati dan pulang ke kampungnya. Ayahnya senang dan membanggakan Katir yang berhasil menjadi mayor. Namun Selvi, adiknya, kurang respek dengan Katir, mengingat dari kecil Katir tak pernah mengunjungi adiknya atau bahkan menelponnya walau hanya 1 detik. Suatu hari Katir bertemu Kesavan, pacar Selvi yang sudah berhubungan 5 tahun lamanya. Namun semenjak pertemuan keluarga, Selvi menjadi berubah, dia banyak mengabaikannya. Kesavan yakin ada sesuatu yang salah. Jika pernikahan ini gagal, Kesavan juga yakin Selvi pasti akan hancur. Katir mau membantunya. Ia mencoba berbicara dengan Selvi, namun Selvi malah melampiaskan emosi ke kakaknya yang tak pernah menganggapnya adik. Ayah lalu datang menjelaskan di mana beberapa bulan yang lalu ayah menghampiri keluarga Kesavan mengira akan ada keringanan, ternyata pihak lelaki membebankan mereka mahar 1 juta rupiah, setara dengan 180 juta rupiah. Karena tak punya, ayah menyuruh Selvi kawin lari saja, tapi Selvi enggan. Selama ini dia mengharapkan keluarga yang utuh, jika ia kawin lari akan menambah beban hidup karena takut bertemu keluarga lelaki. Katir merasa ini adalah saatnya untuk dirinya membuktikan sebagai kakak yang bertanggung jawab. Dia akan mengusahakan uang mahar meski harus mengambil pinjaman. Mengetahui kebaikan itu, Rati pun dengan senang hati memberikan sertifikat manajemen emosi kepada Katir, agar Katir bisa segera kembali ke akademinya. Sayangnya meski menjabat sebagai mayor tentara, Katir tak bisa meminjam uang dengan jumlah itu. Dia terus ditolak oleh bank negeri karena tak memiliki jaminan. Sampai ketika mereka bertemu dengan pemilik konter aksesoris yang mengaku bernama Hari Krishna. Hari menawari mereka meminjam di bank swasta saja. Meski tak punya jaminan, ia akan membantu mereka dengan fee 10%. Ayah telah menjual tanahnya dengan harga 0,4 juta, sehingga dia akan meminjam 0,6 juta saja. Artinya, fee yang harus dibayarkan ke Hari adalah 6.000 rupiah. Caranya mereka hanya memberi beberapa berkas pada Hari. Dan pinjaman ini beralasan untuk membeli komputer di toko fiksi mereka, daerah Ambartur. Katir sempat menolak untuk berbohong demi mendapatkan pinjaman, namun ayah menyuruhnya berpikir tenang demi Selvi bisa segera menikah. Akhirnya mereka pun sepakat dan akan memberikan semua berkas yang diminta Hari. Singkat cerita, akhirnya uang pinjaman mereka cair juga di bank DFDC. Seperti kesepakatan, ayah memberikannya tips 10% untuk Hari Krishna. Lalu Paman Robo mengajari kakaknya menarik uang di ATM. Mereka senang, akhirnya kini bisa mengatur pernikahan Selvi. Tapi Katir tak sadar, ayahnya telah menjadi target White Devil. Terbukti saat kembali dari ATM, ayah mengeluh kartunya telah rusak dan tidak mengeluarkan uang. Setelah memeriksa saldo, uang di akun bank ayah telah raib. Mereka menuju bank. Bank enggan membantu keluhan mereka karena uang itu telah dibelanjakan secara berkala secara online. Bank juga menjelaskan orang lain tak mungkin bisa menggunakan akun mereka karena sistem hanya bisa digunakan 1 kunci. Bahkan saat hendak meminta bantuan Hari Krishna, tokonya pun sudah menghilang beserta orangnya. Hal pertama yang Katir lakukan adalah menelpon teman cyber army-nya untuk meminta bantuan melacak rekening transaksi. Ternyata itu adalah rekening bank di Brazil atas nama dealer komputer. Semua teman pun ditelepon untuk dimintai pertolongan. Dan Rati pun akan mengantar Katir ke teman mendiang ayahnya yang menjabat sebagai asisten komisaris. Bukan mendapat bantuan, Katir justru mendapat kemarahan karena dalam peminjaman ini, Krishna telah menipu pihak bank dengan usaha fiksinya di Ambartur. Ia tak mau ambil resiko, terlebih Katir seorang perwira. Seandainya bukan karena Rati, ia sudah memukuli Katir. Jika Katir tak membayar dengan rutin, maka dia bisa masuk penjara. Di rumah mereka pun kembali diskusi, gimana caranya dapat uangnya kembali. Tapi ayah malah menyarankan Katir mengambil pinjaman di lain tempat saja.
Itu membuat Katir semakin marah. Ayah telah menyeretnya dalam lingkaran hutang. Dia sudah muak dan enggan melakukan kesalahan yang sama lagi. Katir memojokkan ayahnya. Selama ini ayah telah memberinya contoh buruk dan menyuruh ayahnya pergi sebelum dirinya memukul. Lalu Katir berkata pada Paman dan Rati, uang 0,6 juta memang hasil pinjaman, tapi 0,4 juta adalah hasil kerja keras ibunya selama ini dari hasil menjahit. Ia tak akan membiarkannya begitu saja. Pergilah Katir mencari perusahaan pusat konter milik Hari Krishna. Namun perusahaan itu tak pernah ada, sehingga teman Katir menyarankannya menuju Triplicane Tower. Akhirnya dia bertemu dengan kawan Hari yang bekerja sama-sama mencari kreditur. Katir membuntutinya, orang itu pun kabur untuk menghindar, tapi Katir berhasil menangkapnya. Saat hendak membuka mulut, seorang menelpon dan pria itu menyuruh Katir berbicara. Ternyata itu Satyamurti. Ia menyuruh Katir melepaskan anteknya, jika tidak, maka percakapan dewasa antara adiknya dengan pacarnya akan menjadi viral. Selain menjadikan mereka gagal menikah, mereka juga akan menanggung malu. Di saat yang sama, pria itu pun ditabrak agar tutup mulut. Katir bingung. Siapa sebenarnya yang menelponnya ini? Sesampainya di rumah, Paman menelpon Katir untuk membujuk ayahnya yang sedang sedih akibat perkataan Katir tadi pagi. Katir mendekati ayahnya. Dia hanya sedang emosi dan meminta ayah untuk memakluminya. Katir menyuruh ayahnya segera makan, tapi ayah menolak karena dia sudah terlanjur minum racun tikus. Akibatnya ayah pun segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah sadar, ayah pun menceritakan alasannya kenapa dia meminjam banyak uang. Semua itu karena ibu Katir menderita leukemia. Jika tak diobati, hidupnya hanya bertahan maksimal 1 tahun. Namun karena Katir dan Selvi masih kecil, dia membutuhkan ibu. Ayah pun meminjam ke sana kemari untuk membeli obat dan memperpanjang hidup ibu. Namun 3 tahun setelah didiagnosa, ibu sudah tak tahan dan meninggal. Ayah memang tak bisa mengembalikan pinjaman, tapi demi Katir dan Selvi, dia terpaksa melakukannya. Mendengar itu, Katir pun merasa sangat bersalah. Di luar, Katir kembali mengingat ancaman Satyamurti tentang percakapan adiknya, sehingga dia pun meminjam HP adiknya untuk diperiksa. Ternyata benar, HP Selvi telah disadap. Tapi teman Katir tak bisa melacak pelakunya karena hacker ini sangat pintar. Bahkan hanya mengklik tautan yang ada di pesan, bisa meretas semua isi ponsel pintar. Hanya ada satu solusi, pakai HP kentang, dia tak akan bisa diretas oleh cyber manapun. Di lapangan, Rati membawa Fasan. Dia salah satu korban seperti kasus Katir. Tak hanya dia, namun ada banyak temannya yang lain yang kemakan kasus penipuan ini. Bahkan polisi pun tak bisa membantu mereka. Dari situ, Rati bermaksud menjelaskan ke Katir. Fasan adalah orang biasa, sedangkan Katir adalah tentara. Katir harus bertindak bukan untuk diri sendiri dan balas dendam, melainkan untuk keadilan semua korbannya. Katir pun mulai semangat mengumpulkan semua korban untuk dijadikan bukti. Bukan puluhan, ratusan korban telah ia temui. Lalu Katir bertemu kembali dengan kawan lamanya. Setelah mendengar keluhan Katir soal uangnya yang hilang, Gopal pun mengajaknya masuk ke dalam untuk solusi. Gopal menyarankan Katir menemui Salman yang ada di Ritchie Street. Dia biasa membantu korban yang kehilangan uang, namun ia akan meminta imbalan yang lumayan banyak, tapi itu tak masalah asal uangnya benar-benar kembali. Setelah bertemu Salman, Salman menyuruh Katir pergi ke toko Mitu Mobile dan Elektronik. Di sana Robert akan menanganinya. Saat bertemu Robert terlihat mencopot SIM-nya dan enggan menanggapi Katir. Sepertinya itu sudah permintaan atasannya. Robert berkata seakan-akan dia tak tahu apa-apa. Katir lalu punya ide. Dia mencari setiap toko untuk jasa memblokir pesan dari bank, namun tak satu pun yang bisa. Hingga seorang anak muda memberitahu kalau hanya Robert yang bisa melakukannya. Sehingga Katir kembali mendatangi Robert. Lagi-lagi Robert masih pura-pura tidak mengetahuinya. Hingga terpaksa Katir menunggunya sampai tutup tokonya. Setelah tutup, Katir membuntuti Robert. Robert yang ketakutan menelpon temannya untuk memanggil 10 teman lainnya ke terowongan karena ada yang berani membuntutinya. Sesampainya di terowongan terlihat teman Robert yang mulai menyerang Katir. Namun Katir berhasil membuat semuanya KO.
Robert terpaksa memberitahu markas rahasianya. Saat Katir meminta uangnya kembali, Robert menjelaskan ia tak tahu apa-apa soal uang itu. Robert hanya ditugaskan memblokir nomor bank dari kreditur. Dia bekerja di situs darknet pusat dari semua aktivitas ilegal, mulai dari perdagangan anak, teroris, narkotika, bahkan peretas data bank, semua ini milik White Devil. Namun Robert tak tahu siapa dalangnya. Username White Devil. Lepas itu, Katir mengecek file yang disimpan Robert. Ini cukup menjadi barang bukti yang bisa menunjukkan siapa gembong White Devil karena dia akhirnya tahu target mereka selanjutnya adalah Shiva Kumar. Katir mengambil hard disk, lalu menempeleng Robert hingga meninggoy. Di saat yang sama, Satya Murthy sedang melakukan seminar di kampusnya yang dihadiri oleh Menteri Komunikasi Vijan Rajan. Dia mengirim pesan berupa rahasia ilegal bernilai 6 miliar yang dilakukan oleh Vijan. What the hell? Oleh karenanya, Vijan pun mendatangi Satya setelah selesai seminar. Satya Murthy memerlukan semua tautan kode satelit yang ada di bawah naungan Vijan. Jika ia tak memberikannya, maka Satya Murthy akan membongkar uang ilegal 6 miliar itu pada publik, sehingga Vijan pun terpaksa bekerja sama. Di sisi lain, lewat bantuan teman cybernya, Katir menuju stasiun kereta api Tamabaram. Katir sangat berhati-hati mengikuti jejak Shiva Kumar dan menghindari CCTV. Dia berhasil meraih Shiva sebelum Shiva Kumar memberikan dokumennya kepada Hari Krishna. Katir mengaku sebagai teman Hari yang meminta dokumen, sedangkan tim White Devil sedang menelusuri kemana Shiva Kumar pergi. Selesai mendapat dokumen, Hari malah menagih Shiva, namun Shiva bilang dokumennya sudah dibawa oleh teman Hari. Hari yang panik pun mengejar Katir hingga masuk ke kereta. Dengan mudah Katir menyerang Hari untuk angkat bicara. Katir menanyakan di mana uangnya dan Hari pun tidak tahu. Dia hanya ditugaskan mencari kreditur, lalu membantu pencairan dana dan mendapat upah 10%. Katir bertanya kenapa bisa uangnya cepat habis. Semua itu ketika Katir memberinya cek, tanda tangan di cek itu telah didigitalkan untuk mencairkan uangnya. Itu saja yang ia lakukan. Dia juga tak tahu siapa sebenarnya atasannya ini. Karena telepon Hari masih terhubung, Satya Murthy menyuruh anteknya menghubungi bank swasta untuk mengkasuskan 18 kreditur yang terpaksa berbohong memiliki usaha. Katir langsung diberi info pamannya, di mana pihak penagih akan segera melaporkan Katir yang telah memberi dokumen palsu. Untuk Katir berhasil menahannya dan memberikan emas ibu sebagai jaminan. Karena meminta cash, terpaksa Katir menggadaikan kalung ibunya, namun dia berhasil mendapatkan tenggat waktu selama 1 bulan untuk mengembalikan semua uangnya. Setelah itu, Katir kembali mengumpulkan timnya. Ia memberitahu semua kreditur yang hendak meminjam uang. Mereka sengaja menolak agar meminjam ke bank swasta. Dari situ, organisasi White Devil ini memaksa mereka untuk menyetorkan dokumen palsu kepada bank, sehingga ketika uang mereka ditarik, mereka hanya bisa mengembalikan uang yang hilang dan tidak bisa membuat laporan. Jika korban bertingkah, organisasi itu telah menyiapkan banyak dokumen untuk membuat korbannya bungkam. Lalu Rati menemani Katir bertemu dengan beberapa orang yang tak sadar terlibat dalam pencurian data masyarakat dan menjualnya ke situs darknet untuk mendapat banyak uang. पैसेंजर के पासपोर्ट डिटेल्स, कांटेक्ट नंबर और टिकट से कांटेक्ट होता है। कॉल सेंटर्स वाले बहुत मस्त पैसा. Sehingga kini Katir menjadi tahu bagaimana cyber kriminal ini membajak akun bank milik para korbannya. Katir juga mendapat info di mana 18 korban yang ditolak debitur Bank Nasional ini semuanya lari ke bank swasta dan mendapatkannya. Bank itu antara lain B3 Bank, Igigov Bank, dan ANB Bank, di mana bank itu memiliki call center yang sama yakni TTS di OMRI. Tim Katir pun mulai menelusuri orang yang diduga berkaitan dengan organisasi White Devil. Pertama bernama Syam, manajer TTS. Yang kedua adalah Mohan Dos, head manager TTS. Mohan yang takut setelah menerima pesan dari tim cyber militer bersembunyi di kamar kecil untuk menelpon Satya Murthy. Satya Murthy pun memerintahkannya untuk tetap tenang seolah-olah tak terjadi apa-apa dan membuang SIM card-nya. Sekarang Mohan harus mengikuti seorang yang sudah dikirim Satya untuknya. Namun tim Katir berhasil menculik Mohan.
Tim cyber White Devil mengikuti jejak GPS mobil yang membawa Mohan. Namun mereka bingung, mereka digiring ke tempat yang sepi. यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा तो कहाँ होगा Ternyata Katir menggiring mereka ke dalam kawasan militernya, alias ke dalam kandangnya sendiri. Mereka dibuat ketakutan akan tembakan, sehingga mereka pun mengungkap semuanya. Dulu mereka bersekolah di pendidikan CBI di Amara Jyoti Edukasional, spesialis pengawasan dan pelacakan. Setelah mahir, mereka mengundurkan diri untuk bekerja pada pengasuh mereka, yang tak lain Satya Murti, karena mereka yatim piatu sejak kecil. Menurut rekan Katir, Satya Murti dan Amara Jyoti adalah teman dekat, namun sekarang mereka bermusuhan, sehingga Katir pun pergi menemui Amara Jyoti. Dulu Satya Murti pernah datang untuk memaksanya menandatangani penjualan hard drive. Dia akan menjiplak filenya menjadi soft file. Amara Jyoti mendapat cek kosong untuk penjualan itu, namun dia menolak dan akan melaporkan ke polisi. Sayangnya nyawa putrinya terancam karena Satya telah memasang kamera tersembunyi dalam kamar putri Amar Jyoti. Demi melindungi martabat putrinya, Amar pun menyetujui kemauan Satya. Semenjak itu, jaringan White Devil menjadi luas. Katir lanjut ke hotel UNICEF di mana Satya Murti akan menghadiri sebuah acara. Dia menyela lift dan menodongkan pistol terhadapnya. Satya tak terlihat takut sama sekali. Dia sudah memprediksi penyerangan ini. Satya ternyata juga telah mempersiapkan serangan balik. Setelah mengakui semua kejahatannya, Satya juga mengirimkan sejumlah uang untuk Katir, di mana uang itu atas nama para perampok, teroris, dan gembong narkoboy. Dan para cyber militer sekarang telah menyelidiki akun milik Katir, dan 45 menit lagi Katir akan ditangkap. Tak hanya itu, Satya juga melakukan penyerangan terhadap Selvi yang mengakibatkan Selvi harus dirawat di rumah sakit. Jadi daripada Katir menembaknya, lebih baik Katir menengok adiknya terlebih dahulu sebelum dirinya ditangkap polisi. Katir pun pergi ke rumah sakit yang dimaksud Satya. Kini di saat karir Satya melonjak naik, Katir harus menghadapi adiknya yang sakit, juga para atasan yang mencopot jabatannya sebagai mayor tentara. Katir terpuruk, sedangkan Satya semakin bersemangat. Hingga akhirnya Selvi berkata pada kakaknya, keluarga Kesavan akhirnya menyetujui pernikahan sederhana mereka. Dia hanya ingin saudara laki-lakinya kembali dengan selamat dan sehat, itu sudah cukup untuknya. Tak perlu lagi berkorban untuk membuktikan tanggung jawab sebagai seorang kakak. Namun, Katir mengingat pesan Rati untuk mempelajari dari A sampai Z, trik yang sudah dilakukan Satya Murti untuk mencari korban. Hanya dengan begitu mereka bisa melawan balik. Pertama, Katir mencurigai hubungan Menteri Komunikasi Vijan Rajan telah membantu White Devil. Oleh karena itu, dengan cara yang sama, Katir akan membajak akun Satya Murti untuk mengalahkannya. Rati lalu mengikuti mobil Menteri Vijan. Dia mendapati mereka tengah melakukan transaksi rahasia. Rati sengaja membuat dirinya tertangkap sehingga dia pun dimasukkan ke dalam markas untuk diinterogasi. कार में चलिए शायद मीडिया से ले जाओ आइए ना आइए सर जर्नलिस्ट है टेक हर Berbagai ancaman tak membuat Rati membuka mulutnya. Karena ternyata Rati sedang membawa GPS di lidahnya. Sehingga Katir pun menemukan lokasi mereka. Katir segera menghabisi mereka semua. Tujuannya untuk mengambil berkas milik Menteri Vijan. Katir lanjut mengirim saldo pada akun Satya, lalu menelponnya. Dengan cara yang sama, Katir telah menyita gaji semua polisi Tamil Nadu dan mengirimnya ke akun bank milik Satya Murti. Kini Satya disuruh siap-siap untuk masuk ke dalam jeruji, namun Satya Murti lebih pintar dibanding Katir. Ia justru mengacak situs polisi dengan kata I love you. गेम खेल रहे हो? ये क्या सर मॉनिटर पे Hingga cyber polisi tidak bisa mengakses akunnya sampai 48 jam ke depan. Sementara Satya menyuruh anteknya menghancurkan semua bukti yang ada. Dia memberikan mobilnya pada pegawai rendahan, lalu menghancurkan semua sistem operasi yang ada di gudang uangnya.
Mengira telah aman, ternyata semua anak buahnya telah dihajar habis oleh Katir. Hingga tersisa mereka berdua. Satya membakar uang rampokannya dan tak membiarkan Katir memegangnya selembar pun. Di sini terlihat Satya cukup mahir dalam hal bela diri. Namun di luar ratusan korban telah menunggu untuk menyerang Satya. Sedangkan Katir telah mengambil semua uang Satya dan mengembalikannya pada semua korban. सब लोग बैंक की ओर दौड़े। गुस्सा बढ़ता गया और ठीक उसी वक्त Hingga pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi. Tentunya pemeran utama akan selalu memenangkan pergelutan ini. Meski telah membakar semua barang bukti, Katir telah mendapatkan 2 bukti kuat, yakni file milik Menteri Vijan dan selembar cek milik Amartya Jyoti. Ini sudah cukup untuk membuat Satya terkurung di penjara. वापस लाया। Lalu Katir pun membuka gerbang, hingga warga pun mengeroyok Satya Murti. Meski semua uang telah dikembalikan dan White Devil sudah tamat, Satya Murti masih tak kapok. Ia mengganti mode menjadi Dark Devil dan akan kembali setelah menjalani kurungan penjara. Karena film selesai sampai di sini, mungkin akan ada Irumbu Tirai part 2-nya nih Besti. Film ini memperingati kita untuk selalu bijak dalam bersosial media, juga berhati-hati dalam segala hal yang berkaitan dengan dunia maya. Karena di era media sosial sekarang ini, seperti tak memberi kita celah untuk bernafas dengan privasi. Menurut kalian pesan apa yang bisa kita ambil dari film yang sudah kita simak sampai akhir ini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.